بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار عباد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا عباد الله. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh para jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di hari kiamat manusia akan datang dan dia melihat ke sebelah kanannya ternyata amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya itu pun amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Maka Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyaqqati tamratin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau, bertakwalah engkau dari api neraka walaupun engkau hanya bisa mengamalkan bersedekah dengan sepotong kurma. Ya ibadallah. Ketakwaan merupakan kebaikan dan merupakan modal seorang muslim untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim tidak memiliki modal dalam ketakwaan mereka, tidak memiliki amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun, sebesar apapun harta yang telah dia kumpulkan, la yanfa, tidak akan bermanfaat. Ketika mereka ingin menembus diri-diri mereka dengan harta mereka, dengan kedudukan mereka, dengan jabatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan mereka dari siksa api neraka ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, ketika seorang hidup, manusia hidup, dan dia hidup tidak mengerti untuk apa dia dihidupkan, bahkan dia tidak mengerti apa tujuan penghidupannya, sehingga dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia cita-citakan dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran,
Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan langit dan bumi ini, wa ma bainahuma, dan tidaklah kuciptakan apa yang di antara langit dan bumi ini, la'ibin, untuk bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, tidak kuciptakan langit dan bumi di antara langit dan bumi ini kecuali tujuan yang hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti dan tidak tahu tujuan penciptaan ini. Allah katakan dalam Quran, Allah ciptakan alam ini, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan semua yang ada dalam makhluk-makhluk ini, bukan hanya untuk yang sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha? Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian abad, sia-sia? Gak ada artinya, gak ada maknanya. Hidup kemudian mati, kemudian hidup kemudian mati, tidak ada tujuannya. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abath? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kita? Semua akan kembali kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk yang sia-sia, untuk hidup kemudian mati. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk kita mencari dunia. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk kita hidup di dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqnas samawati wal arda batila." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini untuk tujuan yang batil, untuk tujuan yang jelek. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru wa yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru matwa lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mempersiapkan amalan akhirat mereka, wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang di muka bumi ini, wa ya'kulun, mereka makan di muka bumi ini, kama ta'kulul an'am, seperti makan dan bersenang-senangnya hewan ternak, wan naru matwa lahum, nerakalah tempat kembali mereka. Perhatikan ayat ini. Ada orang yang hidup cuma bersenang-senang di dunia dan tidak pernah memikirkan ibadah kepada Allah. Atau ada orang yang hidup hanya memikirkan makan, melampiaskan nafsunya, syahwatnya. Allah katakan, wan naru matwa lahum, neraka tempat kembali mereka. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang mulia. Allah ciptakan kita agar kita hidup di tempat yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ciptakan kita untuk hidup di dunia yang penuh dengan keletihan, kecapean, penuh dengan masaib, penuh dengan kesedihan. Tapi Allah ciptakan kita orang beriman agar kita hidup abadi selama-lamanya dalam kenikmatan. Maka agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya ini Allah sebutkan dalam surah Ad-Dariyah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita ibadah kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita tunduk kepada Allah, agar kita patuh kepada Allah. Lalu Allah berikan kepada kita kenikmatan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup akhirat. Ketika ada seorang manusia yang tidak mengerti tujuan hidupnya dan dia lupa tujuan hidupnya, maka dia akan tersibukkan dengan dunianya, bahkan dia lupa dengan akhiratnya, lalu dia menjual akhiratnya dan mengambil dunianya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dan dia telah salah dalam tujuan hidupnya. Orang yang salah dalam tujuan itulah dikatakan orang yang tersesat. Karena setiap orang yang salah dalam tujuannya dan dia tidak sampai kepada tujuannya, dia adalah tersesat. Jika tersesat di dunia, maka dia bisa kembali ke tempat kembalinya. Tapi kalau dia tersesat di akhirat, tidak kembali kepada surga Allah, tapi dia kembali dan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia walaupun dia meminta kepada Allah.
Qala rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli amalan salih bima tarak, agar aku beramal saleh terhadap apa yang kutinggalkan. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Aku bersumpah aku akan beramal saleh. Fa atasaddaq, bahkan mereka katakan, ya Allah kalau Engkau kembalikan aku ke dunia, fatasaddaq wa aku minas shalihin, aku akan bersedekah, hartaku akan bersedekahkan, wa aku minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Mereka minta kepada Allah akan kembali ke dunia dan menjadi orang saleh. Apa kata Allah? Kalla, tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah dikembalikan. Maka orang yang beruntung adalah orang yang masih diberikan waktu hidup lalu dia bertobat kepada Allah. Orang yang masih diberikan waktu untuk bisa merubah dirinya. Orang yang masih merubah dan masih bisa diberikan kesempatan untuk fokus kepada kehidupan sebenarnya, akhirat kita. Ya ibadallah. Dalam ayat Quran yang lain, Allah sebutkan salah satu hikmah penciptaan manusia dan penciptaan alam. Allahu la khalaqa as-samawati wal arda, Allahu la khalaqa sab'a samawati wal arda mithlahun. Yatanazzalu amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, dan begitu pula Allah menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalu amru bainahun, lalu Allah turunkan perintah di antara langit dan bumi ini. Apa tujuannya? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ternyata Allah ciptakan alam yang besar ini. Allah ciptakan keagungan ini. Allah ciptakan keajaiban alam yang langit tanpa tiang ini. Lita'lamu, agar kalian tahu, kata Allah. Tahu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatunya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ternyata salah satu hikmah penciptaan alam ini agar kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita akan mengagungkan Allah, kita akan memuliakan Allah, kita akan beribadah kepada Allah, dan kita akan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Orang yang mengerti bahwasanya Allah Maha Agung, dia akan merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dirinya. Ya ibadallah. Allah sebutkan dalam Quran perumpamaan dunia dan orang-orang yang tersibukkan dengan dunia itu bagaikan orang yang memiliki kebun yang luas. Ketika dia memiliki kebun yang luas, lalu kebun ini dituruni dengan hujan yang deras, sehingga kebun tadi tumbuh pohon-pohon, tumbuh pohon-pohon dan tumbuh mazra'ah, pertanian-pertanian. Begitu sudah tumbuh pertanian-pertanian ini, dia melihat pertanian-pertanian yang indah ini, bunga-bunganya sudah mulai keluar. Waktu panen pun sedekat lagi. Ketika sudah waktu panen sedekat lagi, dia sudah mengatakan, pasti aku panen, pasti aku kaya, pasti aku akan mendapatkannya. Tiba-tiba ketika esok pagi dia ingin panen buah-buahannya, Allah tiupkan angin yang panas yang menyebabkan kebun tadi terbakar hangus. Tidak ada yang lain kecuali batang-batang yang hangus yang mereka dapatkan. Seperti itulah orang yang mengharapkan dunia dan lupa kepada Allah. Dia sudah mengimpi-impikan dunianya, dia sudah mengimpi-impikan keberhasilannya, tetapi ketika dia lupa kepada Allah, tidak dia dapatkan kecuali batang-batang kayu yang hangus ditiup angin yang panas dan terbakar. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad kamathil ghaiti a'jabal kuffara nabat. Allah katakan, ketahuilah kehidupan dunia ini hanya main-main, la'ibu wa lahu, kebanyakan ya sia-sia. Kecuali yang berzikir kepada Allah, kecuali yang beribadah kepada Allah. Kamathil ghaiti a'jabal kuffara nabatuh, seperti orang kafir yang mereka kagum dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kemudian tumbuhan yang tumbuh ini Allah hanguskan dengan api, Allah hanguskan dengan angin yang panas. Tetapi di akhirat, kata Allah, di akhirat ada ampunan Allah wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat, kata Allah, ada ampunan dan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Ya ibadallah.
Mari kita sekali lagi kembali kepada Allah. Bukan berarti kaum muslimin diharamkan dari perbuatan-perbuatan atau mencari dunia, tidak. Tapi jangan sampai dikarenakan dunia kita tinggalkan akhirat kita. Jangan sampai dikarenakan dunia kita tinggalkan sholat kita. Jangan dikarenakan dunia dan mengisi perut kita makan yang haram. Jangan hanya karena memenuhi hawa nafsu kita lalu kita lupakan akhirat kita. Ingat, kehidupan kita yang sebenarnya adalah surga. Di situ lebih nikmat, di situ kita akan dibangkitkan, di situ kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tertipu dan jangan pernah kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Carilah dunia, tapi jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, jika kita telah tahu, kita mengerti bahwasannya kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, maka orang akan bertanya, bagaimana agar kita sempurna dalam ibadah kita? Allah ciptakan kita untuk sebuah tujuan. Lalu bagaimana supaya tujuan ini bisa tercapai dengan baik? Apakah tujuan ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing untuk menilai? Maka jawabannya, ketika Allah perintahkan kita ibadah, Allah perintahkan kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Di antara hikmah dan kebaikan Allah, kebijaksanaan Allah, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman kita untuk beribadah kepada Allah, sebagai undang-undang kita untuk menilai yang benar dan hak, sebagai barometer dan ukuran bagi kita agar kita bisa sampai kepada tujuan kita. Kalau seandainya Allah perintahkan kita menuju akhirat, tapi Allah tidak memberikan kita pedoman untuk sampai kepada akhirat, maka kita tidak akan pernah sampai kepada akhirat kita. Tapi ketika Allah berikan kita, Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, lalu Allah berikan pedoman kepada kita, yaitu Al-Quran. Inilah pedoman hidup kita. Dan Quran ini ketika diturunkan, kita butuh yang menafsirkan dan mengaplikasikan. Maka Allah utuslah Rasulullah SAW. Inilah hikmah dan inilah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran tentang baginda Rasulullah SAW, illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, kamu itu adalah rahmat lil alamin. Karena Nabi Muhammad SAW, dia akan menunjukkan kepada kita tujuan hidup kita sebenarnya, yaitu akhirat. Dan dia akan menunjukkan kepada kita rambu-rambu yang benar agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu akhirat. Maka barang siapa yang tidak mengambil Quran, tidak mengambil Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam kehidupannya, dia akan tersesat dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah SAW. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang memegang Quran dan hadis, Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan berhasil sebagaimana berhasilnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengamalkan Quran dan hadis dan menjauhkan perkara-perkara yang dilarang dari Quran dan hadis, maka dia akan mendapatkan radhiyallahu anhu sebagaimana Allah meridhoi para sahabat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pedoman hidup kita Quran dan hadis agar kita selamat dalam kehidupan kita. Saya ingin tutup dengan sebuah poin. Ketika Allah memberikan kita tujuan hidup adalah akhirat, Allah berikan kita pedoman berupa Quran dan hadis. Lalu betapa mulusnya jalan kita tiba-tiba masuk surga tanpa ada ujian. Maka diberikan ujian dalam hidup kita, agar tahu siapa yang betul-betul berpegang teguh pada Quran dan hadis, siapa yang berpegang teguh pada Allah, siapa yang tidak. Maka manusia akan diberikan ujian dalam hidup. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kata
menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, agar Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu amalan, siapa yang terbaik di antara kalian amalannya. Maka Allah berikan ujian kita berupa perintah. Allah berikan kita ujian berupa larangan. Allah uji kita dengan ketaatan-ketaatan. Perintah sholat itu ujian. Percayakah kita kepada akhirat? Kalau percaya, lakukan sholat. Mengharamkannya khamar itu ujian. Banyak yang halal, Allah haramkan yang satu. Percayakah kita dengan Quran? Kalau kita percaya, tinggalkan khamar. Zina itu Allah haramkan, tapi Allah halalkan pernikahan. Mana yang kita pilih? Itu semua adalah ujian dari Allah, agar nampak siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa yang tidak. Apa faedahnya itu ujian ini? Karena Allah ingin memberikan surga kepada mereka yang lulus ujian. Tidak adil kalau semua dimasukkan ke surga, sementara ada yang maksiat, sementara ada yang taat, sementara ada yang dia soleh, sementara ada yang soleh. Tidak adil. Keadilan Allah masukkan ke surga orang yang taat, Allah masukkan neraka orang-orang yang maksiat. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita satu kamar dengan orang yang tidak pernah sholat sementara kita sholat setiap malam? Maukah kita satu tempat dengan orang yang pelaku maksiat sementara kita menjauhkan maksiat, berjuang melawan diri kita menjauhkan maksiat? Ketika kita di satu kamar dengan orang seperti ini, apa kita katakan? Ini tidak adil. Maka adanya surga dan neraka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan kita kebaikan, bukan ingin membebani kita. Allah ingin memberikan kita surga. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyiksa kita, tapi Allah berahmat kepada kita dan sayang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan di atas Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.